Shalom dan selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan materi yang akan kami bahas. Kami dari kelompok 3 kelas I. Yang pertama, Irma Franskosi. Yang kedua, Michelle Bamba. Yang ketiga, Christian Friskilia. Yang keempat, Diance Srisimak. Yang kelima, Tiovani Fredelin. Yang keenam, Sarlota Bura. Yang ketujuh, Junes Sawan. Di sini kami akan memaparkan materi kami mengenai kesakralan masyarakat oleh Emil Durkheim. Riwayat hidup dan perjalanan karir. Durkheim dilahirkan pada tahun 1858 di kota Epinal, dekat Starbuck, daerah timur laut Prancis. Ayahnya adalah seorang rabi Yahudi, dan sebagai seorang pemuda, ia sangat dipengaruhi oleh guru sekolahnya yang beragama Katolik Roma. Dan mungkin pengaruh inilah yang menambah ketertarikannya terhadap masalah-masalah agama. Meskipun guru-guru ini tidak dapat menjadikannya seorang yang beriman atau beragama, sebab sejak muda ia telah dinyatakan diri sebagai seorang agnostik. Selama 15 tahun berikutnya, sambil bekerja di Bordeaux, Durkheim tetap menyempatkan diri untuk melakukan riset sosial dan terus mengeluarkan ide-ide barunya. Kemudian, ia juga menerbitkan satu kajian yang penting lainnya, yaitu Suicide pada tahun 1897 yang meneliti faktor sosial di balik tindakan bunuh diri. Perilaku yang selama ini dianggap oleh masyarakat umum sebagai bentuk keputusasaan. Adapun ide-ide dan pengaruhnya, Durkheim bukanlah orang yang pertama yang tertarik pada masalah masyarakat. Saat ia berbicara tentang masyarakat, beberapa pemikir sebelumnya juga telah memiliki ketertarikan yang sama. Ide-ide Durkheim sebenarnya adalah pengembangan dari pikiran-pikiran mereka ini. Dan ada berbagai perubahan yang muncul sehingga mengakibatkan agama-agama masyarakat menjadi kacau. Dan keterangan-keterangannya mulai tidak dipercaya dan tidak diacukan. Dalam ungkapan yang spesifik ini, Durkheim kemudian membagi kondisi saat itu menjadi 4 pola, yaitu yang pertama, tatanan sosial masyarakat Eropa tradisional yang dulu terikat dengan tali kekeluargaan. Yang kedua, dalam hal perilaku. Yang ketiga, di bidang politik. Dan yang keempat, dalam urusan pribadi. Kemudian, kita melangkah dalam sosiologi dan masyarakat. Dengan mengamati perubahan yang penting ini, Durkheim merasa hanya ada satu cara untuk mendekatinya secara ilmiah. Hanya sosiologilah yang akan bisa membantu memahami gejolak masyarakat yang bergerak di atas kaki sendiri. Sebenarnya, ia mendasarkan penyelidikan ilmiahnya pada 2 prinsip, yaitu yang pertama, sifat alami masyarakat adalah objek penyelidikan sistematik yang paling cocok dan menjanjikan, khususnya dalam sejarah saat ini. Kedua, semua fakta sosial harus diinvestigasi melalui metode ilmiah dan semurni mungkin. Adapun sifat alami masyarakat. Di sini, Durkheim menjelaskan bahwa kehidupan sosial telah membentuk corak dalam yang paling mendasar dalam kebudayaan masyarakat. Namun, sayangnya yang menjadi perhatian utama para pemikir sebelumnya bukanlah kenyataan tersebut. Saat mereka kembali ke masa lalu, mereka cuma bisa mendasarkan diri pada sebatas ide-ide seperti kontrak sosial yang menyatakan bahwa masyarakat tercipta pertama kali dari 2 individu yang sepakat untuk bekerja sama.
Bahkan dalam masyarakat prasejarah sekalipun, seorang individu yang dilahirkan ke dunia langsung mendapati kelompok-kelompok dan tumbuh di dalam kelompok tersebut. Menurut Durkheim, mengemukakan bahwa ada perbedaan yang mendasar antara masyarakat purba dan masyarakat modern, di mana masyarakat purba selalu mewujudkan kesatuan, sedangkan masyarakat modern atau solidaritas mekanik mengalami perubahan bentuk karena terdapat pembagian pekerjaan. Durkheim juga menyatakan bahwa moralitas yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dan menjadi patokan bagi seluruh anggota kelompok yang tidak dapat dipisahkan dari agama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Studi ilmiah tentang masyarakat. Sosiologi seharusnya diterapkan seobjektif mungkin dan dijadikan ilmu yang benar-benar independen. Perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli kemudian dijawab oleh Durkheim, menjawab atas keberatan yang ini memiliki dasar yang sama dengan Taylor dan para antropolog Inggris lain, yaitu dengan cara menganggap masyarakat sebagai budaya. Sebuah masyarakat bukan hanya sekedar sekelumit pemikiran yang ada dalam kepala seseorang, tetapi merupakan kumpulan sekian banyak fakta, mulai dari bahasa, hukum, kebiasaan, ide, nilai, dan tradisi, teknik, sampai kepada aneka jenis produk yang dihasilkan masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, kita juga tidak bisa menjelaskan masyarakat hanya dengan mempergunakan biologi, psikologi, maupun ekonomi. Masyarakat juga butuh sosiologi karena disiplin-disiplin lain tersebut belum memadai. Misalnya, bunuh diri. Bagi sebagian masyarakat seperti masyarakat Jepang, perilaku ini adalah biasa saja, tapi tidak begitu dalam masyarakat lain. Dalam masyarakat primitif, poligami adalah perbuatan yang normal, tetapi anggapan ini berlaku dalam masyarakat modern. Jadi kita harus menentukan normal tidaknya satu perilaku itu berdasarkan penilaian yang diberikan oleh kondisi sosial masyarakat yang melakukannya. Barangkali penyebab bertahannya agama adalah wejangan-wejangan yang mengunggah dari pemuka agama. Namun bertahannya fungsi sosial mungkin tidak disadari oleh setiap anggota masyarakat. Berdasarkan klasifikasi, kita bisa mengatakan bahwa terdapat satu jenis bunuh diri yang dinamakan Durkheim dengan egoistik, yang lebih sering terjadi dan tipikal dalam masyarakat Protestan daripada masyarakat Katolik. Masyarakat Protestan lebih memberikan kebebasan dalam berpikir dan bertindak kepada penganutnya. Bagi agama ini, manusia adalah pemilik utama dirinya sendiri sebelum Tuhan. Sebaliknya, Katolik memiliki masyarakat yang integritas sosial yang relatif lebih kuat, di mana para pendeta menjadi perantara masyarakat dengan Tuhan. Dalam Katolik, keterkaitan masyarakat kuat dari adanya sistem kependetaan. Oleh karena itu, kita akan melihat rata-rata bunuh diri dalam masyarakat berbanding terbalik dengan tingkat integrasi sosialnya. Semakin kuat ikatan sosial yang ada dalam masyarakat, maka akan semakin rendahlah rata-rata bunuh dirinya terjadi di dalamnya. Penyebab bunuh diri dalam satu kasus tertentu berbeda dengan kasus yang lain, tetapi secara fungsional, bunuh diri egoistik umumnya jelas terlihat sebagai konsekuensi alami dari lemahnya ikatan dan tekanan sosial, politik, pendidikan, dan moral. Pada saat yang sama, dia juga menekankan pentingnya apa yang disebut kelompok sekunder, kelompok perantara, misalnya persaudaraan lokal dan asosial
profesi guna membantu melindungi dan kesejahteraan individu ketika kekuasaan pemerintah semakin kuat. Tugas utama negara adalah memperkenalkan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, negara juga harus berperan serta dalam sistem pendidikan sosial. Tujuan sekolah bukan hanya untuk pembekalan kemampuan-kemampuan teknis, tetapi juga memberikan nilai-nilai disiplin diri dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengajukan agar semua itu bisa dilaksanakan bersamaan dengan kepentingan individu lainnya. The Elementary of the Religious Life. Taylor, Fraser, dan Freud yang disebutkan oleh ide konvensional bahwa agama adalah kepercayaan kepada kekuatan supernatural seperti Tuhan atau dewi-dewi. Masyarakat modern sangat berpengaruh dengan asumsi dan hukum alam yang diberikan sains, sedangkan masyarakat primitif tidak. Bagi mereka, seluruh kejadian alam ini sama saja, tidak ada peristiwa yang ajaib dan tidak ajaib. Durkheim menemukan karakteristik paling dasar dari setiap kepercayaan yang agama yang bukan terletak pada elemen-elemen supranatural, tetap pada konsep tentang yang sakral. Di dalam masyarakat beragama manapun, dunia dibagi menjadi dua bagian terpisah, dunia sakral dan dunia profan. Hal-hal yang profan adalah bagian keseharian dari hidup dan bersifat biasa-biasa saja. Durkheim tentang agama, dia mengatakan bahwa agama adalah salah satu sistem kepercayaan dengan perilaku-perilaku yang utuh dan selalu berkaitan dengan yang sakral, yaitu sesuatu yang terpisah dengan terlarang. Perilaku-perilaku tersebut kemudian disatukan ke dalam satu komunitas moral yang disebut gereja, tempat masyarakat memberikan kesetiaannya. Di sini yang menjadi kunci adalah komunitas dan gereja. Yang sakral muncul terutama berkaitan dengan apa yang menjadi konsentrasi sebuah masyarakat, dan yang profan adalah apa yang menjadi perhatian pribadi dari seorang individu. Durkheim, agama tidak datang untuk menggantikan magis yang gagal menjelaskan cara kerja alam. Sebab agama dan magis memiliki konsentrasi yang berbeda. Magis berkaitan dengan urusan-urusan yang bersifat pribadi dan hampir tidak ada hubungannya dengan akal. Fungsi-fungsi sakral adalah faktor utama yang berperan dalam masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya mengenai teori-teori kuno, naturisme dan ananisme. Durkheim menjelaskan bahwa bila diamati lebih dekat, teori-teori kuno tentang agama memiliki tema yang sama. Semua mengklaim bahwa agama adalah insting alami manusia semata. Hal ini menjelaskan mereka merancangkan kepercayaan mereka sendiri sebagai sesuatu yang logis dalam fenomena alam yang mereka temukan. Muller berpendapat bahwa masyarakat menjadi yakin akan dewa-dewa menjelaskan fenomena-fenomena yang dahsyat seperti matahari, langit, dan badai. Taylor mengatakan bahwa ide kepercayaan ini muncul berawal dari ide-ide tentang roh. Durkheim menilai hal tersebut terlalu berkeinginan keras. Menurut Durkheim, jika ingin benar-benar melakukan penelitian agama secara alamiah, maka yang perlu diperhatikan adalah masa sekarang untuk melihat sebab akibat yang ditimbulkan oleh agama totem dulu. Selanjutnya, agama suku di Australia, totemisme. Durkheim menjelaskan sangat yakin bahwa usaha untuk melakukan peradaban yang asli dan sederhana dalam riset-riset yang dilakukan saat ini memberikan terobosan baru bagi pengetahuan. Fraser sangat tertarik dengan usaha yang dirintis oleh Bedwin Spencer dan F.G. Gillen, dua orang antropolog yang mengamati dari dekat masyarakat aborigin primitif di pedalaman Australia. Riset-riset penelitian kehidupan masyarakat aborigin yang diteliti lebih dekat bahwa tidak ada agama lain yang dianut masyarakat aborigin selain totemisme.
Ketertarikan Durkheim untuk melakukan riset penduduk asli Australia ini tidaklah kalah penting dibanding pemikir-pemikir lain. Bahkan belum diketahui dari para pendahulunya apa yang sebenarnya yang paling penting dari masyarakat aborigin tersebut. Tidak satu pun dari mereka yang berhasil mengungkapkan apa sebenarnya totemisme. Mereka menggambarkan bahwa kehidupan masyarakat aborigin hidup dalam beberapa klan, di mana setiap binatang ataupun tumbuhan menjadi totem masing-masing. Durkheim mengamati bahwa setiap binatang yang bukan totem dapat diburu dan dimakan karena binatang tersebut termasuk profan. Namun, untuk binatang yang dijadikan totem, disakralkan dan tentu saja dilarang bagi seluruh klan, kecuali dalam keadaan tertentu di mana totem dijadikan kurban. Totem adalah hal yang paling sakral dan komunikasi kesakralannya itu kepada makhluk yang ada di sekelilingnya. Kepercayaan kepada totem-totem ini sangat penting dalam masyarakat yang sederhana ini, karena seluruh aspek kehidupannya dipengaruhi oleh totem-totem ini. Mencari bentuk agama yang lebih tua dari totemisme adalah hal yang mustahil karena memang tidak ada agama yang lebih tua dari totemisme. Jika kita mampu mengatakan bahwa totem ini juga terdapat Tuhan yang mereka sembah. Namun, dalam Tuhan yang berwujud, yang tidak memiliki nama ataupun sejarah, tinggal di dalam dunia dan dapat berwujud apa saja. Selanjutnya, masyarakat dan totem. Simbol atau prinsip totem, kekuatan gaib yang dapat disembah masyarakat. Dalam prinsip ini letak inti penjelasan Durkheim. Totem tersebut juga merupakan suatu yang konkret, gambaran nyata yang sebuah klaim. Totem tersebut bagaikan bendera atau logo, merupakan lambang ketika seorang mengatakan elang Amerika, Old Glory atau Paman Sam adalah simbol nyata Amerika Serikat. Totem adalah simbol klan dan Tuhan sekaligus, karena Tuhan dan klan pada dasarnya adalah hal yang sama. Penyembahan terhadap Tuhan atau dewa-dewa seharusnya adalah bagaimana masyarakat primitif mengekspresikan dan memperkuat kepercayaan mereka kepada klan. Pada upacara besar sangat berkesan ini para penganut totem menyatakan kesetiaan pada klan. Durkheim juga menjelaskan perasaan mereka seakan melayang-layang dalam kegembiraan upacara klan ini. Upacara-upacara ini adalah masa untuk melakukan hal-hal yang bersifat ritual, dipenuhi oleh berbagai energi, antusiasme, kenyamanan, komitmen pribadi, dan rasa terlindungi. Ada saat-saat tertentu, hal-hal yang profan ditinggalkan di belakang dan yang tinggal hanyalah yang sakral. Shalom, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang implikasi totemisme. Implikasi totemisme yaitu ketika menyampaikan pendapat, inti pendapatnya yaitu ide tentang pemujaan totem tidak lain sebagai pemujaan terhadap masyarakat itu sendiri. Durkheim merasa yakin bahwa seluruh teka-teki tentang masyarakat dan agama Australia telah terpecahkan. Peran-peran simbol-simbol totem umpamanya sekarang telah kelihatan jelas dan ukiran-ukiran yang terdapat pada batu atau kayu adalah objek konkret yang memberi kesadaran kepada setiap orang tentang kenyataan bahwa klan yang menghendaki kesetiaan seluruh anggotanya adalah sesuatu bukan hanya di dalam imajinasi. Klan adalah hal yang benar-benar real, yang masuk ke dalam pemikiran dan kehidupan setiap orang. Simbol-simbol totem ini juga memberikan ide-ide bahwa masyarakat adalah sesuatu yang kompleks dan bersifat permanen. Sama seperti totem itu sendiri. Dia akan tetap ada walaupun kegembiraan yang terdapat sewaktu upacara-upacara keagamaan sudah hilang. Hal yang sama juga biasa diterapkan dalam agama-agama primitif lainnya yang terdapat di Australia,
yang sama-sama meyakini Tuhan yang Maha Tinggi yang mengatur segala sesuatu. Ilmuwan modern sangat tertarik untuk menemukan kepercayaan seperti ini dalam masyarakat primitif, yang dalam beberapa hal biasa disamakan dengan keyakinan agama Yahudi dan Kristen terhadap Sang Pencipta, penguasa alam raya. Kita lanjut pada totemisme dan ritual. Di bagian akhir buku The Elementary Forms, Durkheim beralih dari pemaparan kepercayaan agama masyarakat Australia ke dalam proses penyelenggaraan ritual tersebut. Di sini kita harus mengingat pengamatan Durkheim yang seperti awal bahwa perasaan agama pertama kali muncul bukan dari momen-momen pribadi, akan tetapi dari upacara klan yang bersifat komuna. Keyakinan-keyakinan yang ditemukan dari totemisme ini bukanlah hal yang paling penting. Ritual agamalah yang jauh lebih penting. Dalam praktek-praktek totemisme, bentuk pemujaan dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bentuk negatif, yang kedua, positif. Dalam penyembahan totem ini, setiap orang merayakan totem tersebut dan menyatakan kesetiaannya kepadanya. Fungsi ritual keagamaannya yang jauh lebih penting daripada keagamaan ini akan memberikan kesempatan bagi setiap anggota masyarakat untuk memperbaiki komitmen mereka kepada komunitas. Mengingatkan bahwa dalam keadaan apapun, diri mereka akan selalu bergantung kepada masyarakat dan sebagai masyarakat juga bergantung kepada mereka. Ilmuwan modern sangat tertarik untuk menemukan kepercayaan seperti ini dalam masyarakat primitif, yang dalam beberapa hal biasa disamakan dengan keyakinan agama Yahudi dan Kristen terhadap Sang Pencipta, penguasa alam raya. Kita lanjut pada totemisme dan ritual. Di bagian akhir buku The Elementary Forms, Durkheim beralih dari pemaparan kepercayaan agama masyarakat Australia ke dalam proses penyelenggaraan ritual tersebut. Di sini kita harus mengingat pengamatan Durkheim yang seperti awal bahwa perasaan agama pertama kali muncul bukan dari momen-momen pribadi, akan tetapi dari upacara klan yang bersifat komuna. Keyakinan-keyakinan yang ditemukan dari totemisme ini bukanlah hal yang paling penting. Ritual agamalah yang jauh lebih penting. Dalam praktek-praktek totemisme, bentuk pemujaan dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bentuk negatif, yang kedua, positif. Dalam penyembahan totem ini, setiap orang merayakan totem tersebut dan menyatakan kesetiaannya kepadanya. Fungsi ritual keagamaannya yang jauh lebih penting daripada keagamaan ini akan memberikan kesempatan bagi setiap anggota masyarakat untuk memperbaiki komitmen mereka kepada komunitas. Mengingatkan bahwa dalam keadaan apapun, diri mereka akan selalu bergantung kepada masyarakat dan sebagai masyarakat juga bergantung kepada mereka. Baiklah, saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita pada saat ini. Materi selanjutnya yaitu pikular. Ritual pikular. Ritual ini adalah ritual yang dilakukan untuk menebus kesalahan atau karena duka cita yang biasanya dilaksanakan setelah kematian seseorang atau setelah terjadi bencana besar. Taylor berpikir bahwa
Masyarakat primitif memiliki ritual yang digunakan untuk membuat perdamaian dengan roh kematian yang merasa marah atas berakhirnya kehidupan mereka. Di zaman purba, pemujaan dilakukan dalam bentuk iring-iringan, meratap atau memukul-mukul. Sebenarnya ditujukan kepada dewa atau roh-roh tertentu. Ritual ini bertujuan untuk memberikan satu image mental kepada masyarakat yang akan menjadi titik pusat dari seluruh tindakan mereka. Pusat dari seluruh pandangan Durkheim berada pada klaimnya bahwa agama adalah sesuatu yang amat bersifat sosial. Dari penjuru dunia, kemudian menyusunnya sedemikian rupa ke dalam bentuk skema-skema perkembangan sejarah tertentu, sehingga mengakibatkan tercabutnya mereka dari konteks yang asli. Durkheim memiliki pemikiran bahwa ritual keagamaan lebih utama, sebab ritual inilah yang lebih fundamental, yang melahirkan keyakinan. Jika ada sesuatu yang abadi dalam agama, maka kebutuhan masyarakat. Ya, saya Junes dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan arti penting dari ritual keagamaan menurut Emile Durkheim. Arti penting dari ritual keagamaan yaitu mengenai penjelasan fungsional tentang agama itu sendiri. Keyakinan dan ide-ide yang disebut Durkheim sebagai sisi spekulatif agama adalah kata kunci untuk menjelaskan budaya-budaya lain. Pertanyaan-pertanyaan mengenai ritual-ritual yang penuh dengan ide-ide tahayul yang masih dilakukan oleh masyarakat beragama, Emile Durkheim menjawabnya dengan melihat fungsi sosialnya pada perbuatan mereka itu sendiri, bukan pada muatan keimanan atau apa yang mereka yakini tentang Tuhan dan dunia. Hakikat agama tidak akan ditemukan di permukaannya, tetapi di dalam dasar agama tersebut. Arti penting agama terletak pada upacara-upacara yang dapat memberikan semangat baru kepada individu-individu, kelompok dan kelompok mereka. Ritual-ritual ini kemudian menciptakan kebutuhan akan adanya satu simbol yang menggambarkan ide-ide tentang roh-roh leluhur dan dewa-dewa. Jika masyarakat memerlukan ritual-ritual tertentu agar tetap eksis, maka konsekuensinya adalah tidak akan ada suatu masyarakat yang tidak memiliki sebuah agama atau sesuatu yang berfungsi sama dengan agama. Walaupun agama dianggap absurd oleh kalangan, namun perilaku keagamaan akan selalu ada dalam setiap masyarakat. Ide-ide keagamaan bisa saja diperdebatkan, namun ritual-ritual atau bentuk yang lain berfungsi sama akan selalu dipertahankan. Teori Emile Durkheim ini ingin memperlihatkan bagaimana akar perilaku keagamaan jauh lebih dalam dari sekadar keinginan intelektual manusia untuk menjelaskan cara kerja alam. Emile Durkheim selalu mengingatkan kepada kita bahwa struktur sosial adalah satu-satunya realitas, sedangkan agama hanyalah penampakan dari teori-teori Emile tersebut. Tidak mengherankan banyak umat beragama yang tidak menerimanya, yang telah memahami apa sebenarnya yang ada di dalam agama tersebut. Dari beberapa materi yang teman-teman saya telah paparkan di atas, baik, saya akan memberikan kesimpulan berdasarkan materi yang teman-teman saya telah paparkan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa ide-ide pokok Durkheim terhadap agama, yakni yang pertama, bahwa agama primitif adalah kultus klan. Yang kedua, kultus adalah totemis, di mana totemis dan klan adalah merupakan bagian yang secara alamiah saling terkait. Berikutnya, totemisme merupakan bentuk yang paling dasar atau primitif, serta merupakan bentuk yang asli dari agama yang dikenal manusia, dengan maksud bahwa totemisme terdapat dalam masyarakat dengan kultur material dan struktur sosial yang paling sederhana yang harus dijelaskan tanpa meminjam elemen agama terdahulu. Pandangan Durkheim tersebut terpusat pada klaimnya bahwa agama adalah sesuatu yang benar-benar bersifat sosial. Menurut dia, fungsi sosial agama tersebut ditemukannya melalui observasi terhadap bentuk-bentuk kepercayaan yang paling awal, yaitu totemisme. Dalam kepercayaan totemik tersebut,
terdapat ide-ide sosial dan keagamaan, hanya hidup dalam kesadaran individu dan ide-ide tersebut perlu ditegaskan kembali melalui berbagai ritual agama agar hidup sosial terus berlanjut. Peristiwa-peristiwa ritual yang dicermati oleh Durkheim bukan sebagai peristiwa yang melahirkan ide-ide tentang yang sakral, tetapi sebagai suatu cara untuk mengukuhkan kembali fakta sosial dan khususnya ide-ide tentang klan yang telah ada sebelumnya serta semua simbol-simbol yang menyertainya. Dari pandangan Durkheim ini dapat diketahui bahwa ritual-ritual keagamaan tidak lain adalah merupakan suatu mekanisme primer untuk mengekspresikan dan menguatkan kembali sentimen dan solidaritas kelompok. Jadi seluruh pandangan Durkheim tentang agama terpusat pada klaimnya bahwa agama adalah sesuatu yang bersifat sosial. Artinya bahwa dalam setiap kebudayaan, agama adalah bagian yang paling berharga dari seluruh kehidupan sosial. Dengan mengikuti pola profan dan sakral, agama melayani masyarakat dengan menyediakan ide, ritual, dan perasaan-perasaan yang akan menuntun seseorang dalam hidup masyarakat. Sekian.